Kalau malam ini kamu mendengar suara anak kecil memanggil namamu dari luar rumah, jangan jawab, apalagi kalau namamu disebut 2 kali. Karena di sebuah desa di Semarang, ada anak yang sudah mati sejak tahun 1948, tapi ia masih mencari saudaranya. Ia masih haus, dan namanya Sumala. Di sebuah desa terpencil di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, ada satu nama yang tak berani disebut setelah maghrib, yaitu Sumala. Penduduknya masih meletakkan sesaji di pohon-pohon besar, di persimpangan, dan di pinggir sawah, bukan untuk kemakmuran, tapi untuk menenangkan amarah yang tak pernah padam. Karena setiap malam, sesuatu masih berkeliaran, sesuatu yang lahir dari rahim manusia, tapi darahnya adalah darah iblis. Tahun 1948, di desa yang damai ini, hidup pasangan kaya raya, yaitu Soejiman dan Sulastri. Rumah mereka besar, tanah mereka luas, tapi hati mereka kosong. Sudah bertahun-tahun menikah, tak kunjung dikaruniai anak. Soejiman mulai memberi ultimatum, berikan aku pewaris dalam waktu 1 tahun, atau aku akan mencari istri lain. Sulastri putus asa. Malam itu, ia diam-diam pergi menemui seorang dukun ilmu hitam bernama Tukina. Dukun itu tersenyum aneh sambil berkata, "Kau akan hamil, tapi ingat, kau akan melahirkan 2 anak. 1 darah manusia, 1 darah tuanku. Rawat mereka berdua dengan kasih sayang sampai usia 10 tahun. Jika engkau langgar, dendam akan datang. Datanglah, wahai tuanku dari kegelapan, Sulastri. Rahimnya kosong, kun isi dengan darahmu. 1 manusia, 1 darah iblis, Kumala, Sumala. 2 jiwa, 1 perjanjian. Darah kun beri, nyawa kun minta." Sulastri menyetujui perjanjian itu. Ia minum ramuan yang diberikan dukun itu. Tak lama kemudian, ia hamil. Kebahagiaan memenuhi rumah besar itu. Tapi ketika proses persalinan tiba, Sulastri melahirkan anak kembar perempuan. Yang pertama, Kumala, cantik, normal, bayi manusia sempurna. Yang kedua, Sumala, wajahnya mengerikan, seperti bukan manusia. Soejiman ketakutan dan marah. Dalam amarahnya, ia merebut bayi Sumala dan membunuhnya dengan kejam. Tubuh kecil itu dikubur diam-diam di belakang rumah, tanpa upacara yang layak. Mereka melanggar perjanjian. Mereka hanya merawat 1 anak. Sejak malam itu desa mulai berubah. Awalnya hanya suara tangisan anak kecil di malam hari. Kemudian, anak-anak mulai hilang atau ditemukan tewas dengan luka mengerikan. Leher tergigit, perut robek, mata kosong. Warga yang berani keluar setelah maghrib sering melihat sosok anak perempuan kecil berpakaian kuno, rambut panjang acak-acakan, berjalan tertatih di sawah atau di kebun jagung. Ia tersenyum, tapi senyum itu tak manusiawi. Sumala tak benar-benar mati. Arwahnya yang haus dendam kembali. Ia tumbuh dalam kegelapan, semakin kuat seiring waktu. Pada usia 10 tahun Sumala mulai mendekati saudara kembarnya. Ia merasuki Kumala di malam-malam tertentu, membuatnya melakukan hal-hal mengerikan. Banyak saksi yang mengaku melihat Kumala berubah. Matanya hitam, suaranya jadi 2, dan ia tertawa sambil membunuh. Tahun 1970-an, seorang anak laki-laki bernama Abdi bermain bola dengan temannya sampai larut. Orang tua sudah melarang, tapi mereka tak mendengar. Malam itu, teman Abdi ditemukan tewas dengan tubuh hancur. Abdi selamat, tapi trauma seumur hidup. Ia bercerita, Ada anak perempuan, ia memanggil nama kami. Wajahnya bukan wajah manusia. Desa pun hidup dalam ketakutan abadi. Mereka tak berani menyebut Sumala. Mereka meletakkan sesaji setiap hari Jumat Kliwon. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah azan maghrib. Sampai sekarang, di dusun yang konon menjadi asalnya, sekitar Bancak atau Pelumutan, tradisi itu masih dilakukan. Sumala tak hanya ingin balas dendam pada orang tuanya. Ia ingin seluruh desa yang diam saja saat ia dibunuh merasakan penderitaan yang sama. Ia mencuri anak-anak, merasuki tubuh, dan membuat orang gila. Hingga kini, jika kamu lewat desa itu malam hari dan mendengar suara anak kecil memanggil, jangan jawab,
karena Sumala masih menunggu. Apakah ini hanya legenda atau ia masih berkeliaran sampai sekarang? Kalau kamu berani, coba sebut namanya malam ini. Sumala.